Pemirsa, kita akan mulai debat pada malam hari ini dengan tema ideologi. Bapak-bapak, saya akan mengambil amplop tema ideologi yang terpilih dalam pengundian tadi adalah amplop B. Dapat kita saksikan bersama, kondisinya masih tersegel. Dan saya ingatkan kembali, di segmen ini para capres akan menjawab pertanyaan dari tim panelis yang berada di dalam amplop ini, dan kemudian juga diberi kesempatan untuk saling menanggapi jawaban masing-masing. Pertanyaan panelis ini, Bapak-bapak, akan saya bacakan sebanyak 1 kali, tidak akan diulangi kembali. Dan saya ingatkan waktu untuk menjawab adalah 2 menit nanti di saat Bapak-bapak berbicara. Kami sebagai moderator akan mengingatkan jika durasi masih tersisa, dan kami juga akan mengingatkan jika waktunya habis. Baik, Bapak-bapak, kita buka amplop untuk tema ideologi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan bacakan pertanyaannya, dan kami persilakan Bapak-bapak untuk mencatat jika diperlukan. Ideologi Pancasila berfungsi menjembatani antara semangat para pendiri bangsa dan generasi sekarang, sekaligus juga menghubungkan atau mempertemukan keyakinan-keyakinan yang berbeda dan kelompok-kelompok yang berbeda agar menjadi dasar bagi bangsa Indonesia di dalam mencapai kesepahaman untuk bertindak bersama. Pertanyaannya, Bapak-bapak, menurut Bapak, bagaimana menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi agar lebih mudah diterima dan diaktualisasikan? Baik, sesuai hasil pengundian, kami persilakan calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, pertanyaan bagaimana kita menanamkan Pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi. Menurut pendapat saya, Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi, tapi dalam pendidikan, dalam kurikulum. Baru dengan demikian kita ada pemahaman yang universal yang bisa disepakati. Karena ini adalah kesepakatan bangsa. Ini adalah yang menjadikan kita negara merdeka. Jadi generasi penerus harus mengerti dari mana datangnya Republik Indonesia. Walaupun tidak bersifat indoktrinasi, tapi harus bersifat edukatif, harus dimasukkan ke dalam program pendidikan. Seterusnya, sampai pendidikan lanjut S1, S2, S3. Ini pandangan saya. Baru dengan demikian, kita bisa menanamkan Pancasila di generasi-generasi penerus kita. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan, memberi contoh dalam masalah edukasi ini. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan. Terima kasih, Demikian. Bapak Prabowo Subianto. Waktunya habis. Mohon tenang pendukung Capres 02, nanti ada waktunya sendiri. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo.
menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya juga sama Bapak, 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Pancasila adalah kesepakatan para pemimpin bangsa dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dari berbagai daerah, dari berbagai organisasi. Sejarah-sejarah mengenai diruskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila ini harus diberikan di dalam pendidikan anak-anak kita sejak bukan dari TK, sejak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan Pancasila ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini berbeda-beda agama. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itulah sebetulnya yang ingin terus kita lakukan pendidikan. Dan kita telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi ini harus kekinian, bukan indoktrinasi lagi, harus kekinian. Bisa dilakukan lewat visual-visual baik yang ada di Facebook, baik yang ada di Instagram, baik yang ada di Twitter, dengan cara-cara sehingga relevansi antara Pancasila dan anak-anak muda ini bisa sambung. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, mohon tenang, pendukung Capres 01, mohon tenang. Boleh mohon tenang, pendukung Capres 01, karena kita masih akan melanjutkan. Baik, kita lanjutkan kembali. Kini giliran Capres 02, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Capres 01. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Pak Jokowi yang saya hormati, saya kira dalam hal ini kita sebetulnya pada esensinya tidak jauh berbeda. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Lingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu. Terima kasih. Baik, pendukung Capres 02, mohon tenang karena kita masih Baik, melanjutkan kami sesi persilakan Pak Jokowi untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Kami persilakan. Saya juga percaya kok Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak.
4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tidak saling meremehkan, tidak saling menjelekkan. Yang itu sekarang ini kita lihat. Saya ngomong apa dengan di politikus-politikus kita. Kenapa tidak memberikan contoh-contoh yang baik? Bagaimana sopan santun, tata krama, saling bertoleransi, saling berkawan, saling bersahabat. Kenapa tidak seperti itu yang kita lakukan? Sehingga contoh kepada anak-anak muda bisa kita Terima kasih berikan. Bapak Joko Widodo. Waktunya sudah habis. Telah dijawab oleh kedua kandidat. Pertanyaan dari panelis dengan tema ideologi, dan kini kita akan bergeser ke tema kedua, yakni tema pemerintahan. Saya akan kembali mengambil amplop dari dalam kotak. Untuk tema pemerintahan, yang terpilih dalam undian tadi adalah amplop A. Dapat Bapak Ibu saksikan masih dalam kondisi tersegel. Dan sebelum kami mulai membacakan pertanyaan tema pemerintahan ini, kami akan ingatkan kembali Bapak-Bapak, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai saat Bapak-Bapak berbicara, dan kami sebagai moderator akan mengingatkan jika masih ada durasi, dan begitu pula jika waktunya sudah habis. Kita akan buka amplop berisi pertanyaan dengan tema pemerintahan. Akan kami bacakan sebanyak 1 kali. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi atau electronic government. Banyak daerah telah memiliki Smart City sebagai bentuk adopsi dan pengembangan dari electronic government. Pertanyaannya, bagaimana visi dan strategi Bapak-Bapak dalam memanfaatkan keberadaan Smart City dan electronic government agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia? Baik, untuk pertanyaan dengan tema pemerintahan ini, kami persilakan Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab sama 2 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan. Sehingga diperlukan yang pertama, yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan, lewat pelayanan yang berbasis elektronik, e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Yang kedua juga penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Tidak perlu banyak-banyak lembaga kita ini. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada. Agar lebih ramping, lembaga lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas aparatur ASN kita. Sehingga bisa mereka semuanya melayani dengan cepat. Semuanya pelayanan berbasis elektronik.
Dan yang keempat, kita melakukan yang namanya reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele. Lembaga-lembaga yang tidak perlu perlu kita bubarkan. Kita tadi sudah saya sampaikan 23, kalau perlu itu ditambah, kalau memang ada lembaga-lembaga yang justru menghambat, yang menyebabkan pelayanan kita menjadi bertele-tele. Saya rasa pemerintahan ke depan adalah seperti itu. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Dan berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan yang sama Bapak. Waktunya juga sama 2 menit. Kami persilakan. Baik, jadi memang teknologi informatika adalah vital bagi pemerintahan dan pemerintah Prabowo Sandi akan mengutamakan penggunaan teknologi informatika ini terutama untuk mencapai transparansi. Jadi segala macam sistem yang baik, tapi kalau tujuannya tidak jelas, maka yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi. Dan teknologi informatika ini adalah senjata yang sangat efektif untuk mencapai itu. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita, kita bisa menegakkan teknologi informatika dan dengan cepat. Sekarang yang rasio pajak itu sudah turun di sekitar 10%, kita akan bisa kembalikan 16%. Dengan demikian kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat, kemudian bisa kita perbaiki kesejahteraan pemerintah. Terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai-pegawai aparat pemerintah kita. Jadi demikian yang kita gunakan, teknologi informatika adalah keharusan dan harus kita laksanakan. Kita harus mempunyai mungkin single identity card, nggak usah terlalu banyak kartu, 1 kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Tapi terutama tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus kita pegang. Teknologi kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat, untuk apa? Baik, terima kasih Mahal-mahal Pak Prabowo. Dan boros. Waktunya bahkan habis Bapak. Tidak bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Capres 02, mohon tenang Pak karena Jokowi masih untuk menanggapi sudah jawaban berlanjut Pak debatnya. Prabowo tadi. Waktunya 1